Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bissalihin. Amin. Ustazah mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Al-Biruni pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar terkait mata pelajaran sains, yaitu tentang subtema 1 mengenai organ gerak pada hewan atau alat gerak pada hewan. Baiklah. Sebelumnya ini adalah pengertian alat gerak. Jadi gerak itu adalah dinamakan kerjasama antara dua komponen, yaitu tulang dan otot. Jadi gerak maksudnya adalah kerjasama antara tulang dan otot, yang mana tulang di sini dikatakan sebagai alat gerak aktif. Tulang dikatakan alat gerak aktif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Di sini otot merupakan alat gerak aktif karena otot dapat membantu tulang bergerak. Oke, selanjutnya ini adalah di sini ada gambar tubuh manusia. Ini yang warna merah ini adalah ototnya, ini namanya otot, dan ini tulang yang berwarna putih itu tulang. Jadi otot itu tempatnya juga melekat pembuluh darah, daging. Nah, kalau tulang ini yang jadi rangkanya manusia, jadi rangkanya kita yang untuk menopang tubuhnya kita supaya tubuhnya kita itu berbentuk. Seperti juga ini gambar kuda. Ya, jadi yang warna merah itu dikatakan ototnya, dan yang berwarna putih itu yang kita lihat itu adalah tulang. Oke, selanjutnya di sini ustazah akan menjelaskan terkait jenis gerak pada hewan. Jadi yang akan ustazah jelaskan jenis gerak pada hewan yang ada di air, hewan yang termasuk jenis amfibi seperti katak, hewan yang tinggal di udara, hewan reptil seperti ini, hewan yang hidup di darat, dan hewan yang ini ular. Oke, bagian pertama, alat gerak pada hewan darat. Nah, di sini ustazah kasih contohnya kuda. Kenapa? Karena kuda itu lebih umum kita perhatikan. Misalnya kalau kita ke daerah, apalagi ke daerah Jeneponto itu terkenal oleh kudanya. Jadi di sini kuda atau hewan mamalia, maksudnya hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan anak ya, maksudnya dia langsung melahirkan anaknya seperti manusia, dia melahirkan anaknya. Beda seperti misalnya ikan, dia bertelur seperti itu. Jadi organ gerak pada mamalia atau disebut juga hewan menyusui, contohnya seperti kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dia memiliki alat gerak atau organ gerak berupa 4 kaki yang digunakan untuk berjalan dan juga untuk berlari. Adapun seperti hewan singa, harimau, dia menggunakan alat geraknya untuk menerkam ataupun memburu musuhnya untuk dimakan. Oke, setelah itu kita ke bagian kedua. Bagian kedua itu adalah organ gerak pada hewan air. Contohnya ikan. Nah, di sini jadi organ gerak pada ikan itu baik ikan yang hidup di darat ataupun ikan yang hidup di air, organ geraknya itu sama, yaitu berupa sirip pada tubuhnya. Sirip maksudnya yang seperti yang ada di samping kiri kanan tubuhnya, terus yang ada di belakang sirip ekornya itu yang mereka gunakan untuk bergerak. Jadi di sini walaupun bentuk ikannya itu memanjang atau bulat, mereka tetap memiliki alat gerak yang sama, yaitu sirip yang ada pada tubuh mereka, yang ada juga di samping kepalanya, samping kiri dan kanan kepalanya itu juga siripnya. Oke, selanjutnya
Bagian ketiga, alat gerak pada burung atau hewan yang hidup di udara. Nah, di sini Ustazah masukkan beberapa gambar burung. Ini adalah gambar burung hantu. Ini gambar burung beo. Ini Ustazah gambar burung nuri sepertinya itu. Oke, jadi di sini burung ataupun hewan yang hidup di udara memiliki alat gerak berbentuk sayap. Jadi dia punya sayap yang dia gunakan untuk terbang. Nah, walaupun dia punya kaki, tapi biasanya kakinya hanya digunakan untuk bertengger di pohon. Jarang digunakan untuk berjalan. Adapun juga biasanya burung seperti elang ataupun burung gagak yang merupakan burung pemangsa yang suka memakan bangkai-bangkai binatang atau hewan-hewan kecil, dia menggunakan kakinya untuk menangkap mangsanya seperti itu. Misalnya burung elang digunakan untuk menangkap kelinci. Jadi alat gerak yang digunakan pada burung itu adalah sayap. Jadi kakinya dia hanya gunakan untuk bertengger di pohon. Oke, selanjutnya bagian keempat, alat gerak pada reptil. Reptil di sini adalah hewan yang bertelur, kemudian setelah bertelur nanti tidak lama kemudian telurnya itu akan menetas menghasilkan anak seperti itu. Jadi tidak lama ya telurnya, misalnya seperti ayam telurnya dierami dulu, tapi ini telurnya menetas tidak lama setelah mereka keluar dari tubuh induknya. Jadi contohnya di sini Ustazah masukkan ada ular, ada biawak, ada juga buaya, kadal, itu termasuk jenis reptil. Nah, di sini alat gerak pada reptil itu umumnya mereka menggunakan kaki. Seperti buaya, kadal, biawak, mereka gunakan alat geraknya yaitu kaki untuk berjalan ataupun berlari. Tapi pada ular ini memiliki alat gerak yang unik karena mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bergerak. Mengapa demikian? Karena ular kan tidak punya kaki dan tangan. Mereka hanya punya badan, kepala, badan, terus ekor. Untuk bergerak mereka menggesekkan tubuhnya ke tanah atau biasa juga disebut dengan melatah. Jadi gerakan menggesekkan tubuhnya ke tanah itu biasa disebut dengan gerakan melatah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kenapa disebut itu juga ular adalah hewan yang melatah. Dan kenapa juga bukan cuma ular, karena selain bergerak dengan menggunakan tubuh, hewan-hewan yang dikatakan melatah itu apabila kita perhatikan mereka kadang-kala mengeluarkan lidahnya ketika berjalan ataupun ketika merayap, mereka mengeluarkan lidahnya. Jadi itu juga dikatakan hewan yang melatah. Selanjutnya bagian kelima, alat gerak pada amfibi. Amfibi maksudnya adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Maksudnya dua alam di sini, hewan ini bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Contohnya itu adalah katak seperti ini. Oke. Nah, ini jenis-jenis gambar katak dan gambar kodok. Nah, perbedaannya katak dan kodok, kalau katak itu tubuhnya licin. Kalau dipegang dia licin, terus dia tubuhnya kurus, tidak gemuk. Kalau kodok, dia tubuhnya agak banyak benjol-benjolan di tubuhnya. Jadi kalau dipegang itu agak kasar tubuhnya. Dan kodok biasanya agak gemuk. Jadi dia agak gemuk badannya, tidak seperti katak yang kurus badannya, yang kecil badannya. Jadi katak di sini maupun kodok menggunakan kaki mereka untuk melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi alat geraknya kodok dan katak itu adalah kaki. Beberapa juga kodok dan katak itu memiliki selaput pada kaki dan tangannya yang digunakan untuk berenang di air. Oke, selanjutnya. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup memiliki sistem pergerakan dengan fungsi unik dan berbeda.
yang yang berbeda satu sama lain. Ada yang bisa menggenggam, terbang, berenang, bahkan melompat. Sistem gerak dibutuhkan makhluk hidup untuk mendukung aktivitas harian mereka. Jadi kalau misalnya kita manusia, alat gerak kita adalah kaki, mungkin untuk hewan yang hidup di udara alat geraknya adalah berupa sayap. Begitupun juga serangga, alat geraknya juga sayap, tapi kadangkala menggunakan kaki-kakinya untuk hinggap pada bunga, untuk mengambil madu pada bunga, ataupun untuk hinggap di suatu tempat seperti itu. Jadi Masya Allah, Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi dari sini juga kita belajar bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup diciptakan berbeda, bukan untuk saling mengejek, tetapi untuk saling menghargai. Karena misalnya burung, kenapa dia diberi sayap, tidak diberi tangan? Karena dia memang hidupnya di udara untuk terbang. Jadi akan lebih berguna jika diberi sayap. Begitupun dengan ikan, kenapa dia tidak diberi kaki, dia diberi ekor? Karena ikan hidup di air. Bagaimana caranya dia bisa hidup di air kalau dia menggunakan kaki? Jadi Allah memberinya ekor untuk lebih mempermudah geraknya. Oke, Masya Allah, sampai di sini. Jadi tugasnya anandaku sekalian yaitu silahkan memilih salah satu hewan, mau hewan darat, air, udara, amfibi maupun reptil yang kita gunakan satu saja. Kemudian silahkan jelaskan alat gerak yang silahkan gambar hewan tersebut terlebih dahulu, digambar dulu hewannya. Misalnya kita pilih burung beo, digambar dulu burung beonya. Kemudian kita jelaskan alat gerak apa yang dimiliki oleh hewan tersebut. Oke, syukran untuk waktunya anak soleh-soleha. Insyaallah kita senantiasa dipermudah oleh Allah. Ustazah tunggu tugasnya ya. Di akhir kata, jika ada yang belum mengerti silakan kirimkan Ustazah, bisa di chat via WA ataukah bisa menelpon Ustazah, ataukah bisa mengirimkan Ustazah pesan singkat. Oke, syukran untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.